ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah di kesempatan hari ini, terkhusus kita di hari-hari yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu di bulan Muharram, yang mana Allah agungkan bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah telah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu jemaah ada yang namanya 4 bulan haram. Apa maksud dari 4 bulan haram ini? Artinya adalah 4 bulan yang Allah jaga kehormatannya, Allah jaga kemuliaannya, Allah jaga keistimewaannya, sehingga Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan di dalam sebuah hadis terkait 4 bulan haram ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya 4 bulan haram ini 3 berdekatan, 1 yang agak terpisah, yaitu yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, dan yang ketiga Syahrullah Muharram, bulan Allah yaitu bulan Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab jemaah. Makanya bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Yahudi, bagi bangsa Bani Israel, yang mana mereka mengingat bahwasannya Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan di tanggal atau di bulan Muharram, sehingga mereka melakukan ibadah, euforia. Bahkan di dalam Islam bulan Muharram menjadikan simbol kita untuk melaksanakan semua ibadah yang sangat mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditunjukkan dengan kita sudah bisa berpuasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di puncaknya kita akan berpuasa yang disebut dengan Tasu'a dan Asyura. Berkaitan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menginfokan kepada kita, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrullahil muharram. Keutamaan puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, tak kala itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi perintahkan untuk berpuasa di tanggal 10, yaitu yang disebut dengan Asyura. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, kalaulah aku hidup di tahun berikutnya, aku akan berpuasa di tanggal 9 dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi jemaah kaum muslimin, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, bergembiralah Anda tak kala Allah berikan kesempatan kita berada di bulan mulia ini. Ambil kesempatan
ambil ampunan yang Allah berikan bagi yang mereka mengerjakan satu hari berpuasa di tanggal 10, kita akan mendapatkan remisi pengampunan dosa selama setahun penuh yang telah kita kerjakan di tahun lalu jemaah. Subhanallah ya. Dari mana lagi kita akan mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah, kita bisa mendapatkan ampunan yang akan Allah berikan satu harinya kita berpuasa. Allah akan membalasnya dengan setahun penuh kita tak kalah melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah kaum muslimin, untuk melengkapi suasana bulan Muharram ini dengan kebaikan, maka tak salahnya kita sejenak untuk duduk sebentar menanti antara maghrib dan isya membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu hadis yang telah kita baca ini akan memberikan manfaat tersendiri bagi diri kita, dan syukur-syukur manfaatnya itu bisa dirasakan oleh skala mujtama untuk masyarakat kita yang seluruhnya jemaah. Di hadis yang ke-70 ini jemaah, Nabi mendapatkan pesan singkat dari seorang malaikat, malaikat yang paling agung, pemimpin para malaikat, yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Keagungannya sangat dikenal oleh para malaikat yang ada di langit. Dialah malaikat Jibril alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa karakter dan sifat tentang malaikat Jibril ini. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu syadidul quwa, innahu laqaulu rasulun karim zi quwwatin inda zil arsyil makim muta'in sama amin. Malaikat Jibril itu memiliki kekuatan yang sangat, muta'in ditaati, sama amin kemudian terpercaya jemaah. Kedudukan yang paling tinggi di antara para malaikat, tidak ada yang bisa mengalahkan sosoknya malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan dia yang paling besar di antara para malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sosok asli dari Jibril alaihissalam, sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW. Awal mula Nabi mendapatkan wahyu di gua yang disebut dengan Jabal Nur atau Gua Hira ya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, meninggalkan adat istiadat peribadatan kaumnya. Berapa lama beliau menunggu menanti, maka fase di umur 40 tahun Nabi barulah mendapatkan wahyu pertama yang didatangkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Didekat oleh malaikat Jibril, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam gemetar, ketakutan melihat sosok seorang malaikat Jibril yang begitu besarnya. Apa kata malaikat Jibril? Iqra, baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, ketakutan. Ada suaranya, tapi mana orangnya? Gak nampak sama sekali. Didekap lagi, Nabi sesak dadanya, dilepas lagi, didekap lagi, Iqra. Nabi mengatakan, ma ana biqari'in, aku nggak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah, fenomena yang terjadi pada waktu itu, seorang nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa membaca apa yang ditulis, bisa spontanitas membaca Al-Quran jemaah. Nabi lari, ketakutan, kedinginan badannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di ufuk, di langit,
sesosok awan hitam gelap, ternyata sayap Jibril alaihissalam sudah menutupi ufuk. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaqad ra'ahu, aku telah melihat wujud aslinya. Wa indahu situmi'ah janah, dia memiliki 600 sayap jemaah. 600 sayap, subhanallah. Satu sayap aja itu udah bisa menutupi ufuk. Makanya Allah kalau ingin membinasakan suatu kaum, Allah kalau ingin membinasakan suatu umat, Allah cukup mengutus malaikat Jibril aja. Antum tahu kisahnya negeri Saddam, ya, negeri Sodom yang dihuni oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Seorang Jibril alaihissalam yang diutus itu udah bisa mengangkat negeri Sodom jemaah. Diangkat dengan sayapnya, terangkat langsung. Setelah itu dibalikkan posisinya, yang di atas, yang di bawah menjadi di atas. Setelah di atas baru Allah hempaskan, Allah timpakan kepada mereka dari batu-batu jahanam. Itu saking kuatnya Jibril alaihissalam, dan ditaati oleh penduduk langit semuanya. Para malaikat manapun akan taat kepada Jibril alaihissalam. Tidak ada yang pernah membangkang ucapan Jibril. Bahkan mereka menanti apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Sehingga yang perlu antum ketahui, dan ini sepakat para ulama, yang menyampaikan wahyu untuk makanan hati dan kehidupan hati satu sosok malaikat aja. Ini untuk semua para nabi, baik ke Nabi Adam, Nabi Idris, ya, awal Rasul Nabi Nuh alaihissalam, sampai ditutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu, baik dia Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ya, Zabur dan Al-Quran, semuanya yang menyampaikannya adalah Jibril alaihissalam. Tak kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke sosok seorang yang memiliki ilmu tentang pemahaman Alkitab, bernama Waraqah bin Naufal. Diceritakan apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat sosok pemandangan yang sangat mengerikan, seekor makhluk yang sangat besar. Sudah disebutkan kriterianya dan sifatnya. Waraqah bin Naufal mengatakan, innahu namus. Itu namanya namus. Jadi orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi menyebut malaikat Jibril namanya apa? Namus, ya Pak. Alladzi jaa ila Musa. Ini dia yang datang pertama kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang betul, setiap nabi yang didatangi, yang menyampaikan wahyu kepada mereka pertama sekali, nggak lain adalah malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setia malaikat Jibril menyampaikan wasiat demi wasiat, nasihat demi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan mendapatkan wahyu dari Allah plus mendapatkan bimbingan langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Maka jemaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, di malam hari ini kita akan mendengarkan satu wasiat malaikat Jibril yang selalu diulang-ulang, yang selalu diulang-ulang oleh beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kita baca hadisnya. Ini hadis dari sahabat Anas ibni Malik. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar." Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang tetangga.
Terus menerus Jibril mengingatkan kepadaku tentang tetanggamu Muhammad. Wahai Muhammad, tetanggamu, perhatikan tetanggamu. Oh, setiap hari, setiap saat malaikat Jibril selalu mengingatkan kepada Rasulullah tetanggamu. Hatta zanantu annahu sayuwarrisahu, hingga aku mengira sampai saking seringnya Jibril memberikan wasiat ini, jangan-jangan nih tetangga bisa mendapatkan harta warisan dari diriku. Seperti itulah hak tetangga. Sangat besarnya kedudukan tetangga di mata malaikat Jibril. Ini yang terus disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka jemaah kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, dari sini kita paham ternyata begitu perhatiannya seorang malaikat kepada hak tetangga. Maka kita demikian juga yang telah mendengar hadis ini, coba deh kembali untuk melihat apakah selama ini kita sudah menjadi tetangga yang baik, atau kita sama sekali nggak ngerti siapa tetangga kita sesungguhnya. Apalagi kalau kita tinggal di daerah perkomplekan jamaah, ini tingkat sosialnya, tingkat ingin mengenalnya, kepeduliannya, kepekaannya itu agak kurang lah, rada-rada kurang, bukannya kurang ya. Kadang kita nggak acuh, kita slow respon, bahkan kita nggak peduli. Mau tetangga kita mati, ya udahlah matilah sana kan gitu. Mau tetangga kita melakukan apapun, kita nggak peduli jemaah. Padahal Islam sangat ketat, Islam sangat selektif. Islam mengajarkan kepada pemiliknya agar kau berbuat baik kepada tetanggamu. Maka jemaah kaum muslimin, ikhwati azanillah wa barakallahu fikum, sebelum kita lanjut menjelaskan kedudukan tetangga bagi seorang muslim, maka kenalilah siapa tetanggamu. Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal kita makin sayang, makin tahu kita karakter, karena berbeda satu sama lain. Ada tetangganya kadang cuek tapi baik hatinya, seakan-akan dia nggak peduli tapi peduli jemaah ya. Ada seorang tetangga yang dia mungkin sifatnya arogan ya, tapi senang dengan karakter kita. Maka kenalilah dulu siapa tetanggamu sesungguhnya jemaah. Tetangga itu memiliki batasan di dalam syariat. Para ulama membahas mengenai batasan tetangga. Meskipun terdapat banyak pembicaraan, perkataan mendefinisikan siapa tetangga itu sesungguhnya. Pendapat pertama dari sebagian dari mazhab Syafi'i, mereka mengatakan adalah tetangga adalah orang-orang yang sholat subuh bersamamu. Ini satu pendapat dari mazhab Syafi'i, mengatakan tetanggamu adalah orang yang sholat subuh bersamamu. Itu tetanggamu jemaah. Kau harus kenali dia. Siapa dia? Tak kala kau lihat dia bersamamu, berangkat bersama, di saf yang bersama, pulang bareng bersama, maka dia tetanggamu. Pendapat kedua dari mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tetangga adalah 40 rumah dari setiap sisi. Dari depan hitunglah 40 rumah. 1, 2, 3 ya. Ini sebagian para ulama Syafi'i. Ya kalau kompleknya besar, berarti cakupannya lebih besar kan? Ya, ternyata komplek kita kecil ya. Nggak sampai 40 rumah ke depan ya. Nggak mungkin kita mengatakan tetangga lagi
udah lepas dari tembok sana kan, 40 rumah. Rupanya depan rumah kita cuma dua rumah aja kan gitu. Untuk mengikuti 40 rumah udah tadai kemana-mana kan, di belakang rel sana masa tetangga juga kan gitu ya. Nah ini dari pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga jemaah, dari pendapat dari mazhab Syafi'i ya, mereka mengatakan tetangga itu adalah 10 rumah dari setiap sisi. Dan pendapat yang terakhir jemaah, tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Siapa yang paling dekat? Pertama kali kita buka pintu rumah kita, siapa yang pertama dapat? Itulah tetangga ini. Kalau pertama dapat rupanya mertua kita, berarti tetangga kita siapa? Mertuamu. Lebih besar haknya, lebih ditekankan lagi haknya. Karena apa? Para ulama membagi jenis tetangga ini ada 3 jemaah yang harus keperhatikan dari tetangga. Ada tetangga yang memiliki 3 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang cuma memiliki 1 hak aja. Siapa tetangga yang memiliki 3 hak? Dialah yang pertama, hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak sesama muslim. Berarti apa? Tetanggamu itu seorang muslim dan memiliki hubungan kerabat dengan kita, paman kita, bibi kita, abang kita, saudara kita, kakek kita, mertua kita, ini memiliki kerabatan bagi kita. Alhamdulillah kita tinggal di lingkupan, di gang yang namanya gang sedulur kan gitu. Tetanggamu semua itu kan gitu, tetangga dan kerabat kita semua, sana bibi awak, depan paman awak, belakang paci awak kan gitu, udah berkeluarga semua situ. Tetangga-tetangga yang seperti ini jemaah, yang memiliki kerabat dan hubungan yang sangat erat kepada dirimu, ingat, mereka ini memiliki 3 hak jemaah. Hati-hati, jangan sembarangan mentang-mentang sedulur suka-suka hati masuk rumah. Suka-suka hati kita mau di rumahnya mau ngapain, suka-suka hati juga kita datang kapan aja, nggak menjaga adab. Nggak boleh seperti itu jemaah. Hak tetangga Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan kembali di dalam Al-Quran. Bahkan dia termasuk dari hak asasi manusia yang patut dijaga. Mari kita simak firman Allah di dalam surah An-Nisa ini sebagai bahan renungan kita. Allah membuat sebuah hak asasi yang Allah maktubkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke 36 jemaah. Saya baca ya, antum perhatikan aja ayatnya. Ternyata Allah sedemikian rupa membuat hak-hak sebelum ada hak asasi manusia katanya. Yang baru hari-hari ini heboh ya kan, terkait statement oleh salah seorang pemerintah kita, barulah bermunculan ham. Jauh hari 1000 atau 1 hijrah atau tak kala pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, diturunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah terangkan hak-hak asasi yang harus dijaga jemaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jaril jil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil
wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. 10 hak jemaah, 10 hak yang harus kau jaga. Hak ini harus ditunaikan. Apa itu? Yang pertama, wa'budullah, haknya Allah, sembahlah Allah. Yang kedua apa? Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di haknya Allah. Yang ketiga apa? Haknya orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Hak yang keempat adalah haknya kerabat jemaah. Yang kelima, haknya anak yatim. Yang ketujuh, yang keenam, haknya masakin, orang-orang miskin. Yang ketujuh, haknya tetangga zil qurba, tetangga yang memiliki hubungan kerabat jemaah. Yang ke-8, wal jaril junubi, tetangga yang sangat dekat dengan kita. Masuk pada ayat ini istri kita, tetangga kita. Istrimu itu tetanggamu yang paling dekat jemaah. Iya enggak? Istri bapak kan tetangga bapak yang paling dekat. Kalau Anda tidur, yang paling dekat dengan dirimu siapa? Ya bini kita lah, masa bini orang lain? Gak mungkin itu. Ya, makanya disebut oleh Allah apa? Wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Yang ke-9, sahibi bil jam, orang yang di samping kita. Di safar, tak kala orang kita bersafar, siapa yang samping duduk kita? Itu yang paling dekat. Wa bani sabil, yang ke-9, ibnu sabil, orang yang di perjalanan, ya, musafir. Yang ke-10 kata Allah, wa ma malakat aymanukum, orang-orang yang memiliki haknya di hadapan kalian, yaitu para pembantu, budak. Inilah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hak asasi yang harus kau tunaikan jemaah. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa yakum, ini tetangga nih. 3 hak. Siapa mereka? Tetanggamu muslim. Siapa lagi? Tetanggamu itu karib kerabatmu. Mereka ini memiliki 3 hak. Yang pertama hak apa? Hak tetangga, kasih. Ya, nggak boleh kita sakiti dia, nggak boleh kita jahati dia, nggak boleh kita gibahi dia. Ya, kalau ada kebaikan yang datang kepada diri kita, yang pertama sekali mendapatkannya adalah tetangga. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, khairul ashabi, seorang itu dikatakan baik, karakter manusia yang terbaik, khairukum li jirani, orang yang paling baik kepada tetangganya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam sangat keras bagi mereka yang menyakiti tetangganya, sampai dinafikan keimanan seorang. Tidak ada keimanan di dalam dirinya kalau dia berusaha untuk menyakiti tetangganya dengan lisan, dengan ucapan, dengan perbuatan fisik, bahkan dia menyakiti dengan amalan-amalan yang sangat tidak diinginkan dalam syariat Islam ini jemaah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah jamaah, nggak beriman kalian. Kalian nggak sampai ke level orang yang beriman. Kalian tidak sampai ke level orang yang beriman. 3 kali Nabi sebutkan. Di yang ketiga, para sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, siapa ini orang ini? Siapa orang ini? Sifhum lana, sifatilah mereka ini agar kami bisa mawas diri, agar kami bisa menjaga diri kami. Jangan-jangan kami yang termasuk dari orang yang tidak beriman. Apa kata Nabi SAW? Allazi la ya'man jarahu bawaikahu. Orang yang tidak beriman itu jamaah, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kerusakan kita jemaah. Hati-hati jemaah ya. Adakah hari ini, adakah detik ini tetangga kita merasa tidak aman dengan diri kita? Tetangga kita merasa tidak
aman dengan keadaan kita jemaah. Ini mengerikan. Apalagi kalau kita masuk ke dalam kehormatan dia yang sudah dia jaga. Dan jangan sampai na'udzubillah kalau kita ya dengan bini tetangga. Ini yang paling mengerikan jemaah ya. Ini hati-hati ya. Kenapa? Dosanya tak kalah kita main serong selingkuh dengan wanita lain bukan tetangga kita, itu lebih besar kalau kita terjadi sebuah perzinaan, perselingkuhan yang kita lakukan dengan bini tetangga kita. Itu na'udzubillah. Seakan-akan kita sudah jauh, terlalu jauh ya. Yang mana dia udah menitipkan, dia udah merasa aman dengan diri kita. Kita yang merusak ya jemaah. Termasuk dosa besar ini jemaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna min akbaril kabair, termasuk dari dosa besar, antuzani bihalilati jarik. Kau masuk dalam berzina, mengoyak kehormatan dari istri tetanggamu jemaah. Ini dosanya mengerikan jemaah. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati azanillahu wa iyyakum, mari kita camkan apa yang telah diwasiatkan oleh malaikat Jibril ini jemaah. Kenapa begitunya malaikat Jibril sampai di akhir hayat pun malaikat Jibril selalu mengatakan kepada Rasulullah, hati-hati terhadap tetangga, hati-hati terhadap tetangga. Yang kedua jemaah, tetangga yang memiliki dua hak. Tetangga itu muslim dia, tetapi tidak memiliki hubungan kekerabatan. Dia memiliki dua hak. Hak yang pertama apa jemaah? Hak tetangga. Hak yang kedua apa? Hak dia menjadi seorang yang muslim. Dua hak kasih sama dia. Kita harus penuhi dua hak untuk dirinya jemaah. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama, tetangga yang masih cuman memiliki satu hak aja, yaitu dialah tetanggamu yang kafir ataupun non muslim. Bagaimana praktek pengamalannya jemaah? Dan bagaimana Nabi bertetangga dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang hidup di zaman Rasulullah SAW? Apakah antum membayangkan Nabi tidak memiliki seorang tetangga yang Yahudi? Apakah anda membayangkan Nabi tidak memiliki seorang tetangga orang Nasrani? Enggak. Bahkan mereka ini hidup di sekitaran Rasulullah SAW. Tapi apa yang didapatkan oleh tetangga-tetangga tadi? Mereka mendapatkan akhlak, budi pekerti, tutur bahasa, sikap yang sangat baik oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh yang akan saya sebutkan ini, sampai-sampai ayahnya merelakan anaknya masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara baiknya Nabi bermuamalah, bertetangga dengan seorang anak dari anak seorang Yahudi jemaah. Subhanallah. Kalau anda mengambil perangai, akhlak, sifat dari Rasulullah SAW, nggak ada satupun yang tercela jemaah. Dikisahkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang anak Yahudi nih, anak kecil nih, pemuda yang suka sekali ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suka sekali duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada dirinya, tanpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, udahlah cemana, lo jin aja lah kau, kan gitu. Kalau bahasa kita kan, karena udah sering kali main sama kita kan, kok tinggal sedikit lagi aja nih, lo jin aja lah, kan gitu. Ku tengok kau udah ikut-ikut juga sama kami sholat Jumat kan gitu. Ya, ikut-ikut juga kami sama kami sholat taraweh. Sikit lagi nih, lo jin aja. Nabi nggak menawarkan itu jemaah. Ya, Nabi hanya menyampaikan dan memberikan sifat dan karakter budi pekerti yang baik. Sehingga nampaklah oleh bapaknya anaknya ini sedikit demi sedikit berubah. Yang mungkin dulunya arogan, yang mungkin dulunya kasar, sampai ke ayahnya baik. Dengan sifatnya baik, akhirnya
pada suatu hari, sudah lama anak tadi tidak nampak. Nabi merasa kehilangan lah. Nabi merasa kehilangan. Mana si fulan ini? Kok nggak nampak ya? Cobalah cari kabarnya lah. Didapatkan kabarnya, oh ternyata dia sakit jemaah. Sakit jemaah. Anak tadi sakit, pemuda ini sakit. Dengan besar hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayolah kita kunjungi dia, kita tengoklah dia. Gimana keadaannya? Ya. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia masih menjadi seorang Yahudi jemaah. Dengan besar harapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan nih jemaah ya, dengan sikap antum ini, kadang orang tertarik jemaah. Kadang orang, masya Allah ya. Walaupun anda tidak menyuruh dia masuk Islam, dia udah langsung, aku maulah Islam. Aku tengok kok baik kali lah. Beda kok dengan yang lain. Hak tetangga kau berikan, walaupun aku berusaha menyakitimu, walaupun aku tidak memberikanmu hak sepenuhnya, tapi kau memberikan hak kepadaku. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah pemuda Yahudi tadi ini jemaah. Apa yang ditawarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Membisikkan ke telinga anak tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di akhir hayatnya jemaah, di detik-detik dia mau meninggal jemaah, di detik-detik dia mau mati, sambil anak tadi ini ada segan di dalam hatinya, padahal ayah di sampingnya, bapaknya di sampingnya. Dia nengok ke bapaknya gini, ya gimana ya, kan gitu bahasa Arab, bahasa isyaratnya, gimana ya. Apa kata ayahnya? Ikuti. Ikuti jemaah. Masya Allah ya. Langsung seketika itu anaknya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya berapa saat anak tadi itu meninggal jemaah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqad anqadhahu minan nar. Aku sudah menyelamatkan dia dari neraka jemaah. Sampai di titik itulah Nabi memberikan haknya jemaah. Sampai di titik itulah Nabi berupaya menyelamatkan anak itu jemaah. Kita bagaimana pengamalannya? Apakah kita setiap hari menyakiti tetangga kita dengan ucapan kita? Sudahkah kita berbuat baik kepada tetangga kita? Ataukah kita sebaliknya orang yang berusaha menyakiti tetangga kita? Tetangga kita tidak merasa aman dengan gangguan kita, tetangga kita merasa risih dengan keberadaan kita. Nauzubillah jemaah ya. Sekarang kita membawa Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, prakteknya langsung dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana praktek lain dalam berbuat baik kepada tetangga jemaah? Berikut yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat baik kepada tetangga walaupun tetanggamu itu seorang yang non-muslim, walaupun tetanggamu itu seorang kafir. Dikisahkan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Pada suatu ketika Abdullah bin Amr bin As, beliau menyembelih seekor kambing. Kemudian beliau seraya berkata kepada seorang pemuda, aku akan hadiahkan sebagian ini untuk tetanggaku orang Yahudi itu. Pemuda tadi berkata, hah? Betul lah. Dia ini kan Yahudi nih. Dia ini kafir loh. Masa kau hadiahkan kepada seorang Yahudi? Nah gitulah menurutnya. Menurut anggapan dia, macam gak ada yang lain aja. Masih banyak lagi lah. Nah gitu ya. Apa kata seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As ini? Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jarati hatta zanantu annahu sayuwarrisahu." Aku pernah mendengar Jibril alaihissalam menasihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tetangga
sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan bagian harta warisan. Lihat di jemaah, pengamalan prakteknya langsung diamalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tetangganya seorang Yahudi, walaupun tetangganya seorang Nasrani, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Ya, sikap beliau tak kalah ada salah seorang sahabat Nabi yang mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang buruknya perangai tetangganya. Nah, ini bisa antum lakukan nih jemaah. Ya, solusi tepat kalau Anda mendapat gangguan dari tetangga Anda. Bagaimana solusinya? Nih, perhatikan. Langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Al-Adab dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, dahulu ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengadukan tentang tetangganya yang jahat, tetangganya yang setiap hari mengganggunya. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inna li jaran yu'zini. Wahai Rasulullah, aku punya tetangga tiap hari ganggu aku. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kasih tips, intalik fa akhrij mata'aka ila tariq. Kau pulanglah, kau lakukanlah ini, kau keluarkan semua barangmu, kau letak di jalan. Nih saran dari Rasulullah SAW, kau letak di jalan. Kemudian orang tadi pulang sembari mengikuti nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kan lihat tuh, nih kok ada orang kok tengok barang-barangnya di tengah jalan. Ya, kursinya di tengah jalan, mejanya di tengah jalan, lemarinya di tengah jalan. Orang kumpul di semua, nanya, kenapa kau? Akhirnya dia cerita, ini loh, tetanggaku ini ganggu aku. Ya. Lalu ku ceritakan kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan dia. Nabi perintahkan aku untuk melakukan ini. Akhirnya apa? Spontanitas orang yang melihat itu melaknat tetangganya jemaah. Oh, dasar tetangga nggak tahu diri, ini semua dibuat. Benar kuping tetangganya. Akhirnya apa? Dia datang kepada tetangganya, maaf ya, aku sudah mengganggumu. Iya, cobalah tes kayak gitu ya. Mana tahu ya kan. Tapi sekarang hati-hati, leong pula barang kita ya kan. Ya kita keluarkan hilang. Taib jamaah kaum muslimin, khawati azani Allahu ayyakum. Inilah pesan singkat dari malaikat Jibril alaihissalam dan wasiat singkat agar kita selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.